Hai, apa kabar semua? Kembali lagi di podcast Bisik, bincang asik bersama yang pastinya tentunya sangat menarik. Dan di sesi kali ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana sih tentang perumusan dan lain sebagainya. Oke, dan tak lupa pula untuk BBM sekalian dan pendengar juga, tetap stay di rumah aja ya, dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan di masing-masing. Oke, kali ini kita kedatangan seseorang nih yang pasti yang sangat fenomenal juga, dan langsung saja ini dia Kak Halis. Ya, halo. Halo Oke guys. Kak, oke, Ya, gimana Kak kabarnya Kak? ya alhamdulillah baiklah. Dalam Alhamdulillah. keadaan sehat di sini. Iya, iya. Tak kenal maka tak sayang, bolehlah Kak untuk perkenalan Kak. Ya, saya biasanya dipanggil Halis. Nama lengkap saya Andi Nur Halis Rahman. Saya selaku koordinator Komisi 3 ADRT BPM Terapi Wicara. Oke. Ya, saya sekarang itu kuliah di Terapi Wicara ya jurusan D3. Mungkin sekian. Oke Kak, bisa diceritain nggak sih Kak bagaimana bisa kepilih jadi Komisi 3 ADART itu? Wah, dulu itu kan pas zaman dulu kan sebenarnya saya itu di Komisi 2. Tapi tiba-tiba itu dipindahin ke Komisi 3, kurang tahu, mungkin dari kakak-kakak sebelumnya milih aku dipindahin ke Komisi 3 apaan gitu. Tapi setelah jalaninnya ya enak-enak aja gitu. Masih bisa jalanin tugasnya sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan. Terus pas pemilihan koordinator kan di komisi saya itu cuma ada 2 orang, saya dan teman saya. Nah, saya ini kan cowok kan ya. Saya sebagai cowok kan ya semestinya mengajukan diri dong jadi koor ya. Jadi gitulah alasan kepilih jadi koor di Komisi 3 ADRT ini. Oke, oke Kak, di ADART itu sebenarnya bidang apa sih dan kerjanya gimana? Ya, di ADRT itu sih kebanyakannya kerjanya sih mikir gitu. Terus harus pintar untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Terus mempunyai sikap yang harus cergep lah dalam menanggapi masalah-masalah yang ada di jurusan kita gitu. Iya, iya. Nah, dari ADART yang udah disebutin itu prokernya apa aja sih? Kalau dari kami sendiri di ADRT itu, proker kami itu ya kebanyakan sidang sih. Tapi kami diberi amanah juga untuk ya megang pemilihan ketua BPM tahun lalu. Dan kemungkinan tahun ini juga bakal ikut serta dalam pemilihan ketua BPM gitu. Jadi di proker-proker kami itu kebanyakan sidang. Jadi setiap anggota kami itu harus tahu tata cara sidang dan harus siap jadi presidium gitu. Oh. Nah, di situasi pandemi sekarang untuk proker ADART yang sudah direncanakan itu seperti apa ya, Kak? Untuk proker yang direncanain ini dari kami sendiri masih nyusun itu sih undang-undang pemira buat HMJ, yaitu badan eksekutif di jurusan kami. Dan untuk kesibukan hari pada bulan-bulan ini atau ya dekat bulan inilah, kedepannya itu mau ada sidang online yang bakal diadain oleh dari HMJ-nya sendiri buat nyusun ADRT-nya. Itu aja sih kesibukan kami sekarang. Oh, iya, iya. Oke, Kak. Kalau selama pandemi ini apa sih yang sudah dilakukan ADART? Mungkin kayak ngelakuin ya belum ada sih, paling cuma ya memantau situasi gitu. Terus
dari kami juga sekarang ini lagi ngebimbing teman-teman atau rekan-rekan di HMJ buat ngebantu nyusun ADRT-nya mereka gitu. Siap. Terus Kak, andai kata tidak ada wabah atau pandemi sekarang nih, kira-kira apa yang menjadi tantangan atau hambatan buat ADART? Buat tantangan sih ya itu nyusun undang-undang sendiri, terus ngebina adik-adiknya sendiri buat kedepannya bisa ikut sidang, bisa tahu tata tertib sidang dan bisa mengerti aturan-aturan yang ada di ADRT itu sendiri. Dan itu nggak berlaku di adik-adik aja. Jadi di semua anggota organisasi itu harus tahu sebenarnya isi-isi dari ADRT itu sendiri. Terus Kak, setelah tantangan kan, suka duka di ADRT itu seperti apa sih? Ya, kalau bicara suka duka ya paling ya mikir terus kan, akhirnya kepala sakit gitu. Ya akhirnya ya wah mumet lah, udahlah bodo amat gitu. Terus sering terjadi konflik juga antara kami kan sesama komisi ADRT, kadang pro kadang kontra gitu tentang apa yang dipikirin. Tapi kembali lagi ke profesionalisme dari kami sendiri. Siap. Ya intinya tetap semangat ya dalam menjalaninya. Ya, siap. Oke. Nah Kak, kalau mau masuk atau menjadi bagian dari ADART BPMTW nih, itu gimana caranya sih Kak? Kriteria-kriterianya gitu apa aja Kak? Apa harus punya rekam jejak perundangan dulu sebelum masuk ADART atau gimana? Buat kriterianya sih sebenarnya nggak ada. Saya dulu itu sebenarnya kurang tahu ADRT itu apa. Kirain itu dulu anggaran masalah perihal uang, ternyata perihal undang-undang. Terus untuk kriterianya sendiri itu yang penting orangnya itu mau belajar aja. Itu aja sih. Oke. Sama siap untuk menyampaikan pendapatnya. Cukup. Itu aja kalau untuk kriteria. Oke. Nah, itu ya BPMTW buat yang mau gabung di ADART. Ayo mulai belajar dari sekarang. Persiapkan kriteria-kriteria yang sudah diberikan dan tingkatkan pengetahuanmu di lingkungan sekitar. Yeay. Setelah itu Kak, ada nggak sih pengalaman apa yang paling berkesan dan menarik yang tidak bisa dilupakan? Ya. Kalau pengalaman berkesan dulu itu pas tahun lalu ya, pas jadi presidium itu. Waduh, deg-degannya bukan main itu. Tapi ya dapat pengalaman juga, pengalaman baru gitu. Bisa ngelatih kalau misalnya masih grogi gitu ya, bisa dilatih lewat situ gitu. Terus melatih kebijaksanaan ya di situ. Kita sebagai pimpinan sidang presidium 1 ya kelihatannya di situ gitu. Latihannya. Pengalamannya juga banyak lah. Ya, intinya pengalaman itu merupakan sebuah kejadian yang tentunya tidak bisa dilupakan ya Kak. Ya bisa jadi cerita juga nanti kalau udah tua kan. Bilang, wow saya udah pernah jadi gini gitu. Kebanggaan sendiri lah. Ya, meskipun pengalaman itu ada yang baik dan juga ada yang sebaliknya. Oke Kak, kira-kira nggak jauh-jauh dari sekarang nih, ADART bakal sibuk ngapain sih? Ya kalau kesibukan ya itu bakal ngikut sidang online nanti. Sidang online buat pengesahan ADRT dari HMJ-nya sendiri. Buat ngebantuin mereka, membimbing mereka agar ADRT-nya itu bisa sesuai dan bisa ngerugiin sama memajukan jurusan kita sendiri gitu. Oke. Nah, gimana tuh BPMTW? ADRT sangat
kuat sekali ya dalam menghafal. Makasih banyak ya buat Kak Halis yang sudah meluangkan waktunya. Sukses selalu ya Kak buat urusan bidang dan akademiknya. Ya, sama-sama juga. Setelah ditanya. Sukses selalu juga buat BPMTW 2020. Semoga bisa selalu semangat dalam menghafal ya. Buat BPMTW pendengar sekalian. Ya, amin. Obrolan kita sampai di sini dulu ya. Tapi jangan khawatir BPMTW, masih ada bidang lagi kok yang bakal kita obrolin. So, tungguin aja ya podcast selanjutnya. Ya. Sembari menunggu, tetap sehat selalu ya. Patuhi semua protokol yang ada. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah setia dengerin sampai detik ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.